Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu dan kita dapat berkumpul melalui pertemuan virtual ini guna mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Laudel Isbar. Di sini saya bertugas sebagai pemateri sekaligus moderator. Adapun rekan kelompok saya, Nurana Fia, Muhammad Zulfikar Karim, serta Andi Muhammad Jalal Syamsir yang akan bertugas sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu terkait dengan interupsi dan penanganannya. Tanpa membuang waktu lagi, kita langsung saja ke pemateri pertama, Andi Muhammad Jalal Syamsir. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Interupsi merupakan suatu mekanisme di mana komponen dari sistem komputer atau modul komputer seperti perangkat, input, output, memori, dan lain-lain menginterupsi urutan normal sebuah proses dari CPU karena terjadinya kondisi yang sangat penting. Interupsi merupakan mekanisme penghentian atau semua modul memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen kepada CPU, bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan sehingga CPU tidak terus-menerus menanyakan atau memantau komponen itu. Setiap interupsi yang datang dikontrol oleh interput kontrol di luar CPU. Dalam kegiatan dalam kegiatan CPU terkena interupsi, maka CPU untuk sesaat menghentikan kegiatan melayani utama dan beralih melayani komponen yang menginterupsinya. Setelah selesai dilayani, CPU kembali melakukan pelayanan utamanya. Cara interupsi sangat meningkatkan efisiensi operasi CPU dan melakukan tugasnya dengan cepat. Fungsi interupsi. Satu, fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan interupsi dalam CPU kepada root ini interupsi. Dua, tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rootnya interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul input-output maupun memori. Kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Proses interupsi. Satu, dengan adanya mekanisme interupsi dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Dua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugas dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirim permintaan interupsi ke prosesor. Tiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle route interupsi. Empat, setelah program interupsi selesai, maka proses akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Lima, saat sinyal interupsi diterima, prosesor ada di kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Kita berlanjut ke materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurana Fia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi selanjutnya adalah interupsi ditangguhkan. Ketika interupsi ditangguhkan, maka prosesor akan menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya.
Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Yang kedua, prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Selanjutnya adalah siklus instruksi dengan interupsi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada siklus interupsi, prosesor mengecek apakah ada interupsi atau tidak, dengan yang ditandai dengan adanya sinyal interupsi. Jika tidak ada interupsi yang tertunda, maka prosesor akan melanjutkan instruksi pengambilan dan mengambil instruksi berikutnya dari program yang sedang dijalankan. Tetapi, jika interupsi ditangguhkan, maka prosesor akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, menunda eksekusi dari program yang sedang dijalankan dan menerima konteksnya. Maksudnya adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data-data yang relevan dengan eksekusi yang akan dijalankan. Kemudian, mengatur perhitungan program ke alamat awal dari penanganan interupsi. Lalu, prosesor melanjutkan ke siklus pengambilan dan mengambil perintah atau instruksi pertama dalam program penanganan interupsi yang akan melayani interupsi tersebut. Nah, program penanganan interupsi ini umumnya merupakan bagian dari sistem operasi, sehingga program ini bisa menentukan sifat interupsi dan melakukan tindakan yang diperlukan oleh I/O. Selanjutnya adalah pada interupsi terdapat pembagian kelas sinyal sebagai berikut. Yang pertama adalah program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, arithmetic overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua adalah timer, yaitu interupsi yang dibangkitkan karena pewaktuan internal atau pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga adalah I/O. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir adalah hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Adapun tipe-tipe interupsi dalam sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah interupsi clock atau clock interrupt. Sistem operasi atau penjadwalan menentukan apakah prosesor yang sedang running telah dieksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatahnya, maka proses dialihkan ke state ready dan proses lain dijadwalkan untuk running. Yang kedua, interupsi masukan atau keluaran atau biasa kita kenal dengan I/O interrupt. Kejadian di mana peralatan masukan atau keluaran melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi segera menentukan aksi-aksi masukan atau keluaran yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah fake atau memory fault. Pemrosesan menemui pengacuan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori utama atau fisik. Sistem operasi segera memerintahkan untuk mengambil fake yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindahkan ke memori utama. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Kita berlanjut ke materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Zulfikar Karim. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang interupsi ganda. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirim permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Kelebihannya, pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis.
Yang kedua, pengolahan interupsi bersarang. Dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Selanjutnya, prioritas interupsi. Microcontroller 89C51 menawarkan dua macam prioritas interupsi, yaitu prioritas tinggi dan prioritas rendah. Dengan demikian, dapat ditentukan suatu interupsi memiliki prioritas pengerjaan lebih dahulu daripada interupsi-interupsi yang lain yang bekerja saat itu. Sebagai contoh, interupsi timer 1 diaktifkan untuk secara otomatis memanggil sebuah rutin saat timer 1 mengalami kondisi overflow. Di samping itu, interupsi serial juga diaktifkan untuk memanggil suatu rutin saat ada sebuah karakter diterima dalam port serial. Dalam kasus ini, diinginkan bahwa penerimaan karakter dari port serial lebih penting daripada interupsi timer. Jadi seandainya interupsi timer 1 sedang bekerja dan terjadi penerimaan karakter, maka rutin interupsi timer 1 tersebut akan diinterupsi oleh interupsi port serial dan akan ditunda sementara untuk mengerjakan rutin interupsi port serial ini. Setelah pengerjaan rutin interupsi serial selesai, maka kontrol program akan kembali ke rutin interupsi timer 1. Yang dikerjakan di sini adalah mengeset prioritas interupsi serial lebih tinggi daripada prioritas interupsi timer. Prioritas interupsi ini dikontrol oleh SFRIP dengan alamat BH yang memiliki konfigurasi bit-bit sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini. Pemakaian prioritas interupsi di atas memiliki beberapa peraturan yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, tidak ada interupsi yang menginterupsi interupsi prioritas tinggi. Yang kedua, interupsi prioritas tinggi boleh menginterupsi interupsi prioritas rendah. Yang ketiga, interupsi prioritas rendah boleh terjadi jika tidak ada interupsi lain yang sedang dijalankan. Kemudian yang keempat, jika dua interupsi terjadi pada waktu bersamaan, interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dikerjakan terlebih dahulu. Jika keduanya memiliki prioritas sama, maka interupsi yang berada pada urutan polling akan dikerjakan terlebih dahulu. Microcontroller 89C51 secara otomatis akan menguji apakah sebuah interupsi bisa terjadi setelah setiap instruksi dikerjakan. Pengecekan ini mengikuti suatu alur yang disebut dengan polling sequence dengan urutan 1. Interupsi eksternal 0, 2. Interupsi timer 0, 3. Interupsi eksternal 1, 4. Interupsi timer 1, 5. Interupsi serial. Ini berarti jika sebuah interupsi serial terjadi pada waktu bersamaan dengan interupsi eksternal 0, maka interupsi eksternal 0 akan dikerjakan terlebih dahulu dan interupsi serial baru akan dikerjakan setelah pengerjaan rutin interupsi eksternal 0 selesai dilakukan. Kemudian penanganan interupsi. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Yang keempat, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Kelima, transfer kontrol ke interrupt handler. Dan yang keenam, setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung saja, jenis interupsi dan studi kasusnya. Secara garis besar, jenis interupsi terbagi menjadi dua, yaitu software interruption dan hardware interruption. Software interruption, interupsi jenis ini juga disebut sistem call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer, maka akan terjadi penghentian sementara atau interrupt. Adapun contoh studi kasus pada software terjadi ketika suatu sistem memiliki 3 perangkat, input-output, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5.
Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer, saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Nah, proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Yang kedua, hardware interruption. Hardware interruption terbagi menjadi dua, yaitu internal hardware interruption dan external hardware interruption. Internal hardware interruption ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada selama eksekusi program, diatur oleh hardware dan tidak dapat dirubah. Contoh, tipe interrupt untuk counter lock internal hardware call interrupt ini untuk memaintain time to date. Yang kedua, external hardware interruption ditimbulkan oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Biasa juga ditimbulkan oleh koprosesor dan tidak mungkin mendeaktifkan. Interupsi ini tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Adapun contoh studi kasus atau ilustrasi proses pada hardware dapat kita lihat pada saat kita menekan tombol keyboard. Proses interupsi pada keyboard terjadi ketika pengguna menekan tombol pada keyboard. Ketika tombol pada keyboard ditekan, sebuah sinyal elektronik dikirimkan ke chipset keyboard yang terhubung ke komputer melalui kabel atau nirkabel. Setelah menerima sinyal tersebut, chipset keyboard mengirimkan sinyal interrupt ke prosesor untuk memberitahu bahwa sebuah peristiwa telah terjadi. Setelah menerima sinyal interrupt dari chipset keyboard, prosesor kemudian mengeksekusi interrupt service routine yang terkait dengan perangkat keyboard. ISR ini berfungsi untuk membaca data yang dikirimkan oleh chipset keyboard dan memprosesnya untuk menampilkan pada layar atau menjalankan perintah yang terkait dengan tombol yang ditekan. Setelah karakter atau perintah ditampilkan atau dijalankan, proses interupsi pada keyboard selesai dan sistem kembali ke tugas yang sedang berjalan sebelum interupsi terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan dalam forum yang telah disediakan. Baik, kami dari kelompok 4, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.